Halo semua, selamat datang di alur cerita film A4 Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul War yang dirilis pada tahun 2013. Mengisahkan pasukan khusus Pakistan dalam tugas menumpas aksi terorisme yang dilakukan sekelompok Taliban di negaranya. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semonggo. Film dibuka dengan memperlihatkan sebuah desa di negara Pakistan. Rupanya di salah satu rumah tersebut menjadi markas Taliban menyandera musuhnya. Namun tim khusus Pakistan yang sudah mencium bau terorisme di negaranya tentu tak tinggal diam. Bahkan sniper Pakistan yang sedari tadi mengintai sudah bersiap untuk menembak. Salah seorang Taliban berhasil melarikan diri dengan cara melewati atas bangunan. Namun sniper Pakistan yang sudah dalam posisi strategis mengunci bidikan dan melesatkan satu tembakan hingga Taliban pun tewas. Dan singkat cerita, pasukan khusus anti terorisme yang dipimpin oleh Sam berhasil menyelesaikan misi. Scene kemudian memperlihatkan seorang pria bernama Mustafa, seorang duda yang belum lama ini ditinggal istri dan putrinya tercinta. Kematian sang istri dan anak yang tiba-tiba dan janggal membuat Mustafa memutuskan untuk pensiun dini dari dunia militer, yang sebelumnya dia menjabat sebagai perwira di Angkatan Darat Pakistan. Selesai berziarah, Mustafa memutuskan untuk kembali ke rumah. Namun tiba-tiba seorang laki-laki yang tidak dikenal menghampiri Mustafa dan menyerangnya. Beruntungnya Mustafa selamat karena telah menggunakan rompi anti peluru di dalam bajunya. Pertanyaan kemudian muncul, siapa orang di balik penyerangan dan apa tujuannya? Film kemudian menunjukkan seorang gadis yang bernama Zoya. Ia adalah simpatisan yang sering membantu masyarakat yang kehilangan rumah dan harta bendanya akibat serangan teroris dan hanya bisa tinggal di kamp penampungan. Tak sendirian, Zoya juga menelpon seorang politikus yang bernama Ijaz. Zoya meminta untuk diberikan izin pemerintah dalam mengirimkan truk bahan makanan untuk masyarakat yang berada di kamp penampungan. Ijaz kemudian mengizinkan dan akan menemui Zoya nanti malam di sebuah tempat. Ijaz kemudian kembali membahas rencana pemerintah ke depan, di mana mereka akan membangun bendungan demi menyuplai energi listrik di negara Pakistan. Salah seorang dari mereka sedikit keberatan dengan rencana Ijaz, di mana dinilai anggaran untuk bendungan itu terlalu mahal. Namun Ijaz meyakinkan jika mereka akan menuai kemanfaatan secara signifikan sejalan dengan perkembangan dunia industri, kemudian juga pertanian dan juga perdagangan di negara Pakistan. Scene kemudian kembali menunjukkan Mustafa yang saat itu menemui direktur polisi yang bernama Asher. Di sana Mustafa menceritakan bagaimana kemarin siang ia mendapat serangan dari orang yang tidak dikenal. Mustafa meminta bantuan kepada Asher untuk mengusut kasus ini. Namun Asher yang tahu kemampuan Mustafa justru menawarinya kembali memimpin pasukan khusus yang sudah ditinggalkan. Mustafa yang masih trauma dengan kematian keluarganya menolak dengan halus permintaan Asher. Sementara jauh di sebuah perkampungan kecil di pinggir kota Pakistan, terdapat markas yang digunakan kelompok Taliban dengan jumlah 800 orang tentara. Terjadilah selisih paham antara Mullah dan ayahnya yang sudah tua renta. Mullah dan anak buahnya tega membunuh sang ayah agar mereka mendapatkan kekuasaan penuh mengatur 800 pasukan Taliban. Di lain sisi, berita nasional Pakistan menyiarkan liputan hasil wawancara dengan Ijaz yang menyatakan jika ia akan membangun bendungan demi bangkitnya perekonomian nasional. Namun langkah ini tidak mudah karena mereka harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Pemimpin Kongres.
Scene kemudian menunjukkan rapat besar pemimpin Dewan Keamanan Negara. Terungkap bahwa kelompok yang sebelumnya dihabisi oleh Sam dan anak buahnya rupanya diperintahkan oleh seorang teroris yang terkenal dalam penyerangan terbesar di Pakistan. Dia adalah Abu Hamzah atau biasa dipanggil dengan Ramal. Diketahui jika Ramal adalah seorang psikopat yang pernah menjadi pelaku pembunuhan berantai. Kemudian ia juga cerdas dan juga licik sebagai mata-mata yang sering keluar masuk ke negara manapun tanpa diketahui identitasnya. Di lain sisi, Asr kembali menemui Mustafa. Dari hasil investigasi sebelumnya membuktikan jika penyerangan yang dilaporkan oleh Mustafa sama persis dengan pola penyerangan yang dilakukan oleh Ramal. Tujuan Ramal mengincar Mustafa tidak lain dan tidak bukan adalah karena hanya Mustafa lah yang pernah menangkap dan membantai anak buah Ramal. Film kemudian flashback di 3 tahun yang lalu, di mana saat itu Mustafa adalah seorang petinggi militer. Saat itu Mustafa yang memiliki skill mematikan mampu membunuh seluruh anak buah Ramal dan memojokkan dirinya. Sebenarnya bisa saja saat itu Mustafa menembak kepala Ramal. Namun Ramal memberikan penawaran di mana Mustafa boleh mengambil uang 1 koper jika dirinya dibiarkan hidup. Ramal juga mengancam jika ia dipenjara, maka suatu hari nanti setelah bebas ia pasti akan membunuh seluruh keluarga Mustafa. Dan penyesalan yang sangat terdalam adalah ketika Mustafa membiarkan Ramal untuk hidup dan tidak mengambil uang yang ditawarkan, berharap ia tidak menyentuh keluarganya. Akan tetapi Ramal ingkar janji dengan membantai seluruh keluarga Mustafa. Hal inilah yang membuat Mustafa hampir gila dan frustasi, sampai-sampai ia memutuskan untuk mundur dari dunia militer. Namun bayangan anak dan istrinya kembali membuat jiwa Mustafa bergemuruh dan bertekad untuk membalaskan dendamnya. Dan singkat cerita, keesokan paginya Mustafa memutuskan untuk kembali bergabung dengan tim elit khusus Pakistan. Scene film lalu menunjukkan Ramal yang sedang pergi menemui seseorang di sebuah apartemen. Di sana ia meminta untuk dibuatkan kartu identitas palsu seperti paspor, SIM dan juga KTP. Licinya lagi adalah setelah ia mendapatkan semuanya, Ramal langsung membunuh mereka semua. Tak lama kemudian Ramal menghubungi Mullah, si pimpinan Taliban. Mereka melakukan kerjasama untuk menghancurkan Pakistan dengan cara mengerahkan 800 pasukan terkuat mereka. Ramal ternyata tidak main-main dengan rencana ini. Dimulai dari menghabisi Ijaz dan juga istrinya yang saat itu sedang berada di apartemen. Tujuan menghabisi Ijaz adalah untuk membuat sebuah ancaman atau genderang perang terhadap pemerintah Pakistan. Kematian Ijaz yang tiba-tiba membuat Mustafa semakin panik. Ia yakin jika ini adalah ulah dari Ramal, terbukti dengan luka sayatan dan tusukan yang berada di objek bagian penyiksaan, membuktikan jika Ramal adalah sosok yang sangat psikopat. Scene kemudian berpindah di mana memperlihatkan sebuah mobil yang sedang mengantar seorang wanita yang hendak melahirkan. Di saat melintasi markas polisi negara, tiba-tiba mobil tersebut mogok. Para polisi yang melihatnya kemudian memberikan pertolongan dan akan ditangani di rumah sakit polisi. Namun saat menunggu, hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana ternyata mereka semua adalah Taliban dan menyerang para polisi dengan brutal. Untungnya 2 Taliban berhasil diamankan. Di sana Mustafa langsung mengajukan diri menginterogasi keduanya. Dengan cara yang tidak biasa dan bahkan sangat tragis, Mustafa memaksa 2 Taliban ini untuk buka mulut. Dengan berbagai ancaman menyakitkan, seorang Taliban yang tak lagi kuat akhirnya buka mulut. Jika dalang dibalik penyerangan ini adalah Mullah, pemimpin mereka. Dengan secepat kilat, tim pun segera bergerak untuk menangkap Mullah di persembunyiannya. Selain itu, personil pasukan tentara ikut diterjunkan dalam misi menumpas 800 pasukan Taliban tanpa ampun.
Di lain sisi, Ramal mendatangi Mullah di kamp Taliban. Di sana ia langsung membuat sebuah bom dan meracik senjata biologis dengan dosis yang sangat mematikan. Hal itu langsung dibuktikan dengan membunuh seseorang Taliban tua yang sudah tak berguna lagi. Pasukan tentara Pakistan yang sudah diberangkatkan dari pangkalan sudah tiba di titik lokasi terdekat di mana para Taliban sedang bersembunyi. Di sana Sam sebagai pemimpin pasukan mengumandangkan pidatonya dengan berseru jika 80 polisi sudah tewas terbantai dengan keji. Ia menegaskan kepada seluruh pasukannya jika niat mereka datang ke sini bukan untuk membunuh atau berbalas dendam, melainkan demi kehormatan negara dan menegakkan keadilan agar tidak diinjak-injak oleh siapapun. Di bawah sinar rembulan, wajah penuh keberanian pasukan Pakistan mulai memasuki area Taliban. Di sana mereka menyusup ke segala sisi dan membagi tugas agar memberi kejutan kepada pasukan Taliban. Begitupun tim sniper yang sudah berada di posisinya mulai membidik dan meledakkan sebuah drum minyak milik pasukan Taliban. Di sana nampak jika skill yang dimiliki Mustafa sangatlah presisi. Bahkan Mustafa mampu menyelamatkan beberapa orang sandera secara sendirian. Di luar sendiri, pasukan Taliban yang semakin bertambah membuat para tentara Pakistan semakin geram. Dengan terpaksa pasukan Pakistan mengerahkan serangan udara sampai di mana Taliban benar-benar dibuat kalang kabut. Mustafa sendiri yang terus masuk ke dalam kamp tentara Taliban berusaha mencari keberadaan Mullah, si pemimpin Taliban yang benar-benar kejam. Mustafa dihadapkan dengan Mullah yang menyandera seorang anak kecil. Namun bagi Mustafa, todongan senjata bukanlah cara untuk menghentikannya. Setelah menghabisi Mullah, tim pun memasuki ruangan di mana ternyata Ramal sudah membuat 2 buah bom yang sangat mematikan. Dampak kerusakan bom yang meledak ditaksir mencapai 10 km. Mustafa langsung menyuruh anak buahnya mencari di mana Ramal menyembunyikan bomnya. Setelah lama mencari, akhirnya tim menemukan sebuah bom yang disembunyikan di sebuah mobil. Di sana nampak waktu yang menunjukkan bom meledak kurang dari 4 menit lagi. Hal ini membuat mereka tak memiliki banyak waktu lagi. Selain seseorang harus mengorbankan dirinya membawa truk berisi bom tersebut jauh dari para pasukan. Dan kemudian disinilah Sam sebagai pemimpin pasukan memutuskan untuk melindungi pasukannya dan menghubungi keluarga salah satunya, yaitu Zakaria, untuk terakhir kalinya. Sam tewas sebagai seorang pahlawan. Ia dimakamkan di area pemakaman para pahlawan yang sudah berjasa untuk negara Pakistan. Mustafa yang ikut hadir dalam pemakaman mengatakan kepada Asr bahwa mereka belum menemukan satu bom lagi yang disembunyikan oleh Ramal. Zaferia yang dikuatkan oleh Mustafa bertekad untuk menemukan satu bom lagi agar pengorbanan Sam tidak sia-sia. Namun Zaferia mengatakan kepada Mustafa jika Sam memiliki tugas lain yang belum ia selesaikan, yaitu dengan mengamankan Perdana Menteri Pakistan. Saat itulah Mustafa langsung menyimpulkan jika tujuan dari bom kedua inilah pasti gedung pemerintah, di mana nanti rapat besar tentang pembangunan bendungan akan dilaksanakan. Para pasukan langsung dikerahkan menuju ke gedung pemerintah, dan benar saja, Ramal yang sudah menyamar dengan sosok lain langsung memberikan perlawanan. Singkat cerita, bom telah ditemukan oleh Zaferia. Di sana ia yang memiliki ilmu menjinakkan bom langsung turun tangan. Di lain sisi, Mustafa terfokus kepada Ramal yang saat itu hendak melarikan diri melalui atap gedung. Meskipun Mustafa sangat mudah menembak kepala Ramal, ia memilih membuang senjatanya dan menantang Ramal untuk duel menggunakan tangan kosong sebagai bentuk jiwa kesatria. Singkat cerita, Mustafa berhasil mengalahkan Ramal dengan mendaratkan pukulan mematikan hingga kepalanya pecah.
Selain itu, Zaveria juga berhasil menjinakkan bom sehingga tidak ada satupun korban jiwa berjatuhan. Dan kemudian film ini diakhiri dengan pembangunan bendungan yang sudah dikerjakan untuk mendorong aspek perekonomian, peternakan dan juga pertanian di negara Pakistan. Dan kemudian film ini pun selesai. Ya udah segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Secara keseluruhan film ini bagus dan masih layak untuk kalian tonton. Saya dan tim A4 Movie lainnya mengucapkan terima kasih atas support yang selama ini kalian berikan. Terus nantikan video terbaru dari channel ini. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.